Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arditya Yoga Pradana dari kelas P2K Akuntansi dengan NIM 18622011187. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Oke, lanjut saja, langsung kita ke poinnya. Poin pertama adalah apakah yang menjadi motivasi atau isu research GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, motivasinya ini masih ada perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Nah, salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Nah, research GAP-nya fraud Pentagon merupakan perkembangan dari teori fraud triangle oleh Jersey tahun 1953 dan fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolbers dan Hermanson tahun 2004. Di dalam fraud Pentagon, Crowe-Horwath menambahkan dua elemen yaitu kompetensi dan arogansi. Nah, fenomenanya menurut Crowe tahun 2011 terdapat 5 kondisi dalam kecurangan laporan keuangan oleh teori fraud Pentagon, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi. Nah, dalam poin pertama ini belum ada kritik, penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Terus kemudian lanjut ke poin kedua. Penjelasan tentang artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, menurut Australian Auditing Standard atau AAS yang mendefinisikan finance statement fraud ini sebagai tindakan yang disengaja ataupun kelalaian dalam pengungkapan pelaporan keuangan yang digunakan untuk mengecoh para pemakai laporan keuangan. Nah, menurut American Institute of Credit Public Accounts tahun 2002, financial statement fraud adalah suatu kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut salah saji sehingga menyesatkan para penggunanya. Kemudian yang ketiga, fraud Pentagon Theory ini merupakan perkembangan dari teori fraud triangle oleh Jersey pada tahun 1953 dan fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolbers dan Hermanson pada tahun 2004. Nah, kemudian yang keempat ini, Skousen et al. Ini pada tahun 2008 mengatakan ROA ini adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kinerja manajemen dan menghasilkan laba secara keseluruhan. Nah, pada poin kedua ini belum ada kritik. Nah, penulisan sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Terus pada poin ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Nah, kebaruan ini adalah tekanan eksternal yang diproyeksikan dengan leverage dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena Dewan Komisaris Independen yang mampu mengawasi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Dalam poin ini, ada sedikit kritik, yaitu peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Nah, novelty-nya ini tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian saja. Kemudian lanjut ke poin keempat, yang di sini apakah research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama adalah apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Apakah target keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Kemudian apakah sifat industri berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Kelima adalah apakah keefektifan pengawas berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Kemudian apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Dan terakhir, apakah frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud? Nah, kritiknya, peneliti tidak menjelaskan permasalahan masalah dengan jelas. Permasalahan masalahnya ini hanya saja tersirat
secara implisit. Seharusnya perumusan masalah ini dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Next, ke poin kelima, yaitu apa tujuan dari penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal, untuk mengetahui pengaruh target keuangan, untuk mengetahui pengaruh sifat industri, untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengawas, terus untuk mengetahui pengaruh pergantian auditor, untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh frekuensi kemunculan gambar CEO. Nah, pada poin ini peneliti mengonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Lanjut ke poin ke-6. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Nah, metode penelitian ini yang digunakan adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 dan 2018. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 31 perusahaan manufaktur dan menggunakan metode proportive sampling. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Next, yang ke-7, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, grand theory-nya ini cuma satu nih, teori agensi, yaitu merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang, dalam hal ini prinsipal atau mempekerjakan orang lain, atau yang sering disebut agent, dalam tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kepada agen tersebut wewenang dalam mengambil keputusan yang tepat dan terbaik untuk prinsipal. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan satu grand theory yang secara eksplisit, yaitu teori agensi. Terus poin ke-8, menjelaskan keterkaitan antara grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, keterkaitan adalah konsep teori agensi memberikan penjelasan bahwa adanya kontrak yang terjalin antara prinsipal dengan agen, membuat manajer memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham berharap akan menerima pengembalian yang lebih tinggi atas investasinya tersebut. Nah, kritiknya, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan nih antara grand theory yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Nah, poin ke-9 adalah buatlah konsep kerangka konseptual. Nah, di sini ada arogansi, kompetensi, rationalization, opportunity. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan nih mana variabel independen, dependen, dan moderating secara implisit, seperti dengan tanda-tanda yang bisa dipahami. Nah, seharusnya peneliti memberikan tanda variabel independen dengan tanda X1 atau X2, dan variabel dependen dengan tanda Y, dan variabel moderating dengan tanda Z. Next, ke poin 10, apakah sih hipotesis penelitiannya? Pertama, stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Kedua, tekanan eksternal berpengaruh positif. Target keuangan berpengaruh positif. Sifat industri berpengaruh positif. Terus keefektifan pengawas berpengaruh positif. Pergantian auditor berpengaruh positif. Pergantian direksi berpengaruh positif. Dan yang terakhir, frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Nah, di sini kritiknya ada dua. Target keuangan yang diproyeksikan dengan ROA dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Nah, yang kedua, sifat industri yang diproyeksikan dengan rasio perubahan piutang dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Next, poin ke-11. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, seperti rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, terus teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Nah, yang pertama, rancangan penelitiannya ini menggunakan populasi dan sampel. Kemudian definisi dan pengukuran variabel, itu ada variabel dependen. Variabel dependennya itu financial statement fraud. Variabel independennya itu adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawas, pergantian auditor, pergantian direksi, frekuensi kemunculan gambar CEO.
Terus teknik penarikan sampelnya itu menggunakan teknik purposive sampling. Kritiknya penulis kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Kemudian di unit analisisnya, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2018, dan jumlah sampel yang digunakan adalah 31 perusahaan manufaktur. Kritiknya, penelitian sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Kemudian di jenis datanya menggunakan data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi. Di sini peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis secara implisit. Di uji kelayakan modelnya itu menggunakan 3, yaitu analisis statistik data deskriptif, kemudian regensi data panel, kemudian uji hipotesis. Kemudian di metode analisis datanya itu menggunakan analisis regensi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik, yaitu EVIFS di versi 2.0. Kemudian kritiknya ini peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Nah, next di poin 12. Jelaskan persamaan regensi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian tersebut. Di persamaannya itu FSF it sama dengan A plus B1 SKIT plus B2 TEIT plus B3 TKIT plus B4 SEIT plus B5 KPIT plus B6 PAIT plus B7 PDIT plus B8 FKGIT plus EIT. Next. Kemudian yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, atau jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti. Yang pertama, analisis statistik data deskriptif. Peneliti sudah jelas menampilkan data penelitiannya. Kemudian yang kedua, hasil uji kelayakan model. Peneliti menampilkan uji kelayakan model dalam penelitiannya. Kemudian uji hipotesisnya menggunakan 2, yaitu uji F dan uji R kuadrat. Nah, uji F-nya berdasarkan tabel menunjukkan bahwa F statistik itu di angka 13,12399, lebih besar nilai F tabel yaitu 2,0627, dan nilai probnya itu F statistik 0,00000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA itu diterima. Kemudian di uji R kuadratnya atau koefisien determinasi, berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,513207, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan potensi financial statement fraud dijelaskan oleh stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, kemudian keefektifan pengawas, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan. Lanjut ke poin 14 nih yang terakhir, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian tersebut. Simpulannya adalah yang pertama, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawas, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO secara bersama-sama ini berpengaruh terhadap financial statement fraud. Yang kedua, variabel stabilitas keuangan yang diprognosisikan dengan rasio perubahan total aset dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Ketiga, tekanan eksternal yang diproyeksikan dengan leverage dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Kemudian masuk ke keterbatasannya. Dalam penelitian selanjutnya, penelitian dapat mempertimbangkan untuk menggunakan proksi politisi CEO untuk mengukur tingkat arogansi CEO perusahaan. Nah, metode kualitatif dengan data primer seperti kuesioner atau eksperimen agar lebih akurat nih dalam mengukur tingkat arogansi CEO perusahaan. Nah, di implikasinya bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
panduan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan dan membantu proses pengembangan penelitian alat ukur fraud score model yang dipercaya mampu mendeteksi kecurangan laporan yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai sektor maupun di berbagai negara. Nah, untuk bagi investornya ini diharapkan supaya perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya supaya tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya diharapkan investor lebih teliti dalam memilih perusahaan yang akan diinvestasikan serta dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan alat ukur fraud score model yang digunakan dalam penelitian ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.